Kata guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Habib guys, kalau minta jangan sedikit-sedikit. Minta yang tinggi-tinggi. Minta apa, Bib? Tahu kata beliau? Minta dekat sama Allah. Kalau Anda sudah dapat dekat sama Allah, insya Allah apapun akan menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Kiai Haji Haris Hakam, kalau kita membicarakan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, maka kita harus merujuk kepada surat An-Nahl ayat 125. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 125 ada yang disebut dengan maqasidud dakwah dan manahijud dakwah. Tujuan dakwah itu apa dan metodologinya, caranya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, panggil, ajak. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak, bukan mengejek. Jadi kalau ada majelis, ada masjid, dimanapun, siapapun yang mengajar, tapi diisi dengan ejekan, diisi dengan umpatan, diisi dengan fitnah dan ghibah, itu sudah keluar daripada metodenya Rasulullah SAW. Biarpun followernya 1 juta, 2 juta, 3 juta, kalau sikap dakwahnya seperti itu sudah keluar melenceng dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama. Ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memanggil manusia dengan cara-cara khusus yang nanti akan kita jelaskan kemana? Kepada jalannya Allah, bukan kepada popularitas kita. Kontras dengan mungkin yang kita hadapi di zaman ini di mana banyak sekali orang, kita tidak perlu menuding kemana-mana, cukup menuding ke batang hidung kita sendiri saja. Berdakwah bukan untuk memanggil ke jalan Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Kepada popularitasnya, kepada jabatannya, kepada hartanya, kemewahannya. Ini yang seperti ini juga sudah keluar daripada tujuan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala melanjutkan memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya? Bil hikmah. Ini kalau kita tafsirkan kata hikmah, macam-macam penafsiran para ahli tafsir. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan kata al-hikmah ini dengan al-adillah al-qat'iyah. Dalil-dalil, hujah-hujah yang undebatable. Jadi kalau kamu Muhammad mau menyeru kepada Tuhanmu, pakai dalil yang mana orang gak bisa jawab. Pakai dalil yang pasti diterima. Pakai dalil yang gak bisa dibantah. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan Al-Quran. Ya huwa-huwa sama saja. Karena Al-Quran itu hakikatnya tidak bisa dibantah. Wal mau'idhatil hasanati. Dan juga dengan perkataan yang lembut. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ya pakai dalil-dalil yang dhoni gak apa-apa. Asalkan bisa mengajak manusia. Pakai metode khitab. Misalkan kita berceramah supaya manusia hatinya tersentuh, boleh nggak apa-apa. Akan tetapi harus kita
kembalikan kepada tujuan awal. Apa? Sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Apa sih jalan Tuhanmu? Jalan Tuhanmu ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi konten orang dakwah nggak boleh keluar dari sini. Konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada iman, konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada Islam, konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada ihsan. Apa itu iman? Para guru mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal Allah. Mereka tahu siapa Allah dan Allah punya sifat-sifat yang wajib dan tidak bisa dinafikan. Mengajarkan kepada umatnya supaya mentanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada syawaib wan nuqsan, kekurangan. Karena mungkin ada pemahaman yang keliru di dalam menafsirkan Tuhannya. Kemudian mengajarkan kepada masyarakatnya apa? Siapa itu Rasul? Kenapa kok diangkat jadi Rasul? Sifat apa saja yang wajib disandang oleh seorang Nabi dan Rasul? Kemudian mengajarkan kepada masyarakat, kepada umat, konten dakwah akidah, apa isinya? Mengajarkan bahwasannya nanti akan ada yang namanya hari berbangkit. Nanti kita akan meninggal, masuk ke dalam kubur, setelah itu ada tanya jawab, ada nikmat dan siksa kubur, nanti ada hari dibangkitkan, ada padang mahsyar, setelah itu ada mizan, setelah mizan ada sirat. Di situ kita dihadapkan antara surga dan neraka, itu kontennya. Jadi kalau orang berdakwah, kalau dia mau mengambil perspektif ini, ahlan wa sahlan. Namun setelah orang belajar akidah, ternyata masih kurang. Yang kedua adalah syariah atau Islam. Supaya apa? Supaya tubuh kita, setiap sel tubuh kita yang jumlahnya 60 triliun itu diajarkan tahu terima kasih. Diajarkan tahu bersyukur. Kepada siapa? Yang bikin. Siapa yang bikin? Tadi dalam masalah akidah sudah dikasih tahu. Nggak bisa ditolak. Ya, kalau bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang bikin. Namanya kopi saja ada yang bikin, apalagi langit. Namanya teh saja ada yang bikin, apalagi bumi dan lain seterusnya. Mengajarkan sholat, puasa, zakat, itu konten dakwah yang diinginkan Allah seperti itu. Maknanya ud'u ila sabili rabbika, ya itu. Caranya harus santun, kontennya harus benar. Bukan malah kita bikin apa namanya GFF, Gibah Friend Forever. Ya. MGI, Majelis Gibah Indonesia. Itu kayaknya lebih rame itu ya. Pokoknya setiap orang yang duduk di situ harus ngegibah. Atau MNI, Majelis Namimah Indonesia. Tiap orang duduk di situ harus dipaksa untuk ngejelekin orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini sebenarnya sedang manggil orang kemana? Itu harus kita pertanyakan kepada diri kita. Selama ini kita dakwah, iya, ya. Sudahkah memenuhi dari kriterianya? Sudahkah memenuhi dari makosidnya? Sudahkah memenuhi dari manhajnya? Nah, inilah yang harus kita renungkan bersama. Dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Kalau antum menginginkan mengetahui debat dengan cara yang baik, maka lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat orang-orang yang tidak beriman sehingga mereka terdiam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib yang kembali memberikan nasihat kepada kita betapa pentingnya khususnya bagi para pendakwah ternyata tidak sekedar menghadapi kesulitan, bukan sekedar medan tetapi diri sendiri ternyata ada unsur sataniyah dalam diri kita yang membuat kita memaksakan kehendak sehingga muncullah dakwah yang memaksa. Lantas bagaimanakah sesungguhnya keberhasilan Rasulullah mampu berdakwah dalam waktu yang sangat singkat menyebarkan Islam di penjuru dunia? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kalau tadi kita sudah membahas tujuan kita berdakwah, bagaimana metode Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan Allah untuk memanggil manusia. Ada yang namanya hikmah, gunakan kata-kata yang baik. Kemudian kalau memang ternyata harus berdebat, gunakanlah argumentasi yang terbaik. Nah, akan tetapi ternyata rahasia dari kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW bukan cuma itu.
Karena yang namanya dakwah ini kita diperintahkan untuk merengkuh setiap elemen. Tidak boleh kita tebang pilih. Saya hanya mau berdakwah kepada orang kaya saja supaya amplopnya tebel. Kalau kepada orang kampung saya nggak mau berdakwah. Saya hanya mau berdakwah kepada kalangan akademisi saja atau santri saja. Kalau kepada masyarakat perkotaan saya nggak mau berdakwah. Nggak seperti itu. Karena kita punya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada siapapun. Orang yang suka diajak, orang yang nggak suka diajak, orang kaya diajak, orang miskin diajak. Pendeknya Nabi Muhammad SAW tidak pandang bulu. Itu pertama. Akhirnya mendapatkan tempat tersendiri. Contoh bagi orang yang nggak punya, ngelihat Nabi SAW dari kalangan Bani Hashim, orang mulia, yang sangat luar biasa indahnya Nabi Muhammad SAW, datang ke rumahnya, datang ke kampungnya, seneng nggak? Seneng. Bayangkan kalau misalkan Kiai Haris Hakam mampir ke kosan santrinya, gimana perasaan santrinya itu? Pasti melimpah ruah itu kebahagiaan. Nah, sudah belum kita begitu? Nah kemudian ada nggak sih kisah-kisah inspiratif yang bisa menggerakkan kita supaya kita bisa lebih talayan syuaya, bisa lebih punya murunah dan fleksibilitas di dalam mengemban amanah dakwah ini. Waktu itu Nabi SAW lagi mau sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Inni la akum fis sholah. Saya berdiri lagi mau sholat. Fa uridu an utawilaha. Saya pengen panjangin bacaannya. Fasami'tu buka as-sobi. Tapi tiba-tiba saya dengar ada anak kecil nangis. Fatajawaztu karohiyatan ala alla asyqa ala ummihi. Maka saya ringankan sholat saya karena takut memberatkan ibunya. Sekarang kita lihat, kalau kita lagi sholat di Masjid Darussalam misalkan, atau di masjid manapun pemirsa di rumah, kita lagi sholat enak-enak dengar imamnya, tiba-tiba ada anak bayi nangis. Apa yang kita lakukan setelah itu? Bukan mulut kita yang nyakitin ibunya, mata kita yang menyakiti. Apa yang dibikin sama Nabi? Nabi pendekin bacaannya. Di mana kelembutan itu pergi? Lihat ketika Nabi Muhammad SAW sedang mau sholat, tiba-tiba ada pendeta Yahudi datang, menarik kerah baju Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Bayar hutang. Bani Hashim ini punya kebiasaan, kalau ngutang nggak mau bayar. Fitnah Bani Hashim, orang mulia. Sayyidina Umar menghunus pedang karena sudah masuk Isra, penghinaan kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi Umar? Jangan gitu. Tolong kamu kasih tahu dia supaya bayar hutang, supaya menagih hutang dengan cara yang sopan, dan perintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan cara yang baik. Masya Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang Badui kencing di masjid, para sahabat hendak menyingkirkan orang tersebut. Lalu sama Nabi SAW, biarin dulu. Hariku alaihi sajlam mimma au dhanuba mimma. Kalau dia sudah selesai, siram saja dengan satu atau bertimba-timba air. Fa innama bu'ithtu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sahabatku, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW tidak punya ember untuk berwudu di rumahnya? Siapa tebak yang meminjamkan kepada beliau ember untuk mengambil air? Seorang wanita musyrikah, wanita yang masih nyembah patung, minjemi ember kepada Nabi SAW di masa ketika itu dakwahnya nggak mungkin diterima. Kira-kira kalau attitude, akhlak, pembawaan, raut muka Nabi Muhammad SAW masam, raut mukanya marah, ada nggak orang mau minjemin ember? Enggak. Tapi Nabi SAW tetap tersenyum. Ada kisah yang jauh lebih fantastis lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW punya pembantu seorang anak kecil, agamanya Yahudi. Nah anak ini ketika bekerja sama Nabi SAW tidak pernah sekalipun dimarahi, tidak pernah sekalipun dihardik. Bagi kita yang punya pegawai pasti tahu sulitnya itu. Kita yang punya subordinat pasti tahu sulitnya untuk menahan diri dari memilih diksi yang kurang tepat, sehingga akhirnya kita bisa menyakiti perasaannya. Sulit sekali. Akan tetapi ini anak Yahudi pada suatu ketika jatuh sakit.
Lihat akhlak Nabi SAW, didatangi ke rumahnya. Kita tahulah wajib kita mengunjungi sesama muslim, tapi ini non muslim loh. Dikunjungi sama Nabi Muhammad SAW, datang Nabi. Tahu kata Nabi Muhammad SAW, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Di depannya ada bapaknya. Anak itu sedang sakit, ayahnya ada di situ. Nabi dengan tenang mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam. Kira-kira reaksi bapaknya apa? Kalau di zaman sekarang mungkin dihunus golok itu. Tapi apa reaksi bapaknya ketika sang anak memandang wajah bapaknya? Boleh enggak ya? Ati Abul Qasim. Udah, kamu taat aja sama Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi nyuruh anaknya murtad dari agamanya ke dalam agama Islam. Gara-gara apa? Pinter debat. Suka membid'ahkan, suka mensyirikan, merasa kelompoknya paling benar. Enggak. Akhlak. Tutur kata yang baik, perangai yang bagus, jujur di dalam muamalah, amanah, itu kuncinya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW punya seorang istri yang namanya Siti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siti Sofiyah ini adalah orang Yahudi, saudara. Dan Nabi SAW menghancurkan stigma bahwasannya agama Islam itu rasis dengan menikahi Siti Sofiyah. Tapi ada kisah, ada kholfiyah, ada sesuatu yang menjadikan Siti Sofiyah itu hatinya itu menjadi melunak. Bukan semata-mata gara-gara mimpi memeluk bulan, itu kisah dengan ayahnya. Tapi ketika Siti Sofiyah itu mendapati suaminya terbunuh di perang Khaybar, banyak kaumnya terbunuh, Sayyidina Bilal bin Rabah mengajak Siti Sofiyah untuk menemui Nabi Muhammad SAW melewati mayat-mayat itu. Ketika sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW, antum tahu nggak kata Nabi SAW? Adzahabatir rahmah minka ya Bilal? Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rahmat dari dalam dirimu sehingga kamu tega membiarkan seorang wanita yang sudah jadi janda harus melewati lautan mayat daripada kaumnya sendiri? Masya Allah. Sudahkah kita seperti itu? Bayangkan 23 tahun Nabi berdakwah, sekarang pahalanya masih mengalir kepada beliau sehingga beliau mengatakan umatnya akan menjadi separuh ahli surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan hadir di segmentasi yang kelima untuk segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, sekarang pertanyaan ini menarik sekali kepada Habib. Bagaimanakah pendapat Habib tentang fenomena saat ini? Sebagian pendakwah saling mendengki, bahkan saling menindir, lantaran juga salah satunya adalah perbedaan mazhab dan sebagainya. Habib. Masya Allah. Kita lihat sahabat ada nggak yang saling ngejek? Nggak. Di dalam Sunan Imam Abu Dawud, Kitabut Thaharah, itu Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ada 2 sahabat Nabi yang keluar untuk safar. Sementara airnya sedikit. Akhirnya mereka tayamum. Setelah tayamum, rupanya nggak lama melihat air. Yang satu mengulang sholatnya, yang satu tidak. Lantas mereka bukan saling menghina. Dan Nabi tidak mengajarkan keduanya saling menghina. Tapi akhirnya keduanya kembali ke Madinah, sepakat yuk kita tanya sama Nabi Muhammad SAW, kira-kira gimana ya? Ini artinya orang yang suka ngejelek-jelekin biasanya nggak punya guru itu. Kalau punya guru nggak bakal begitu. Dia pasti akan istisyar, dia pasti akan minta istifsar, minta musyawarah sama gurunya. Ini sebenarnya bagaimana hakikatnya? Coba tanya sama guru Anda, apakah guru Anda mengajarkan untuk menghina? Kecuali gurunya begitu. Biasanya gurunya yang begitu nggak belajar dari guru juga. Sanadnya nggak mungkin nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ketika datang ke Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan, laqad asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Bagi yang tidak mengulangi, kata Nabi, kamu sudah menyepakati sunnah, sholatmu itu sah. Tapi bagi yang mengulang, laka ajrun marrotain, kamu dapat 2 pahala. Lihat itu caranya. Bukan, kamu jangan pergi ke Ustadz, ke Kiai Haris Hakam, ahli bid'ah. Jangan pergi ke UAS, bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz ahli syubhat. Kenapa ini? Ini kalau misalkan kita ada sesuatu yang nggak sepakat, datang kita diskusi dengan cara yang baik. Kita kedepankan persaudaraan, kedepankan dalil-dalil, kedepankan ukhuwah. Pada akhirnya kita semua sholat menghadap kiblat yang sama. Kita semua memiliki
gerakan yang sama, Tuhan yang sama, kemudian kita sama-sama ingin masuk surga. Dan punchline-nya adalah kalau Nabi mengatakan separuh surga adalah mayoritas surga, separuhnya surga adalah umatnya, kenapa kok yang masuk surga kelompok antum doang gitu? Padahal kelompok antum tuh sedikit. Nah itu ya, jadi ini harus kita, karena terus terang ini sampai ke tingkatan di mana istri diceraikan suaminya gara-gara masalah doa kunut. Gara-gara yang satu maulidan, yang satu enggak, cerai. Gara-gara yang satu mungkin tahiyatnya begini, yang satu enggak, cerai. Gara-gara yang sujudnya dengkul duluan sama telapak duluan, cerai. Innalillahi wa inna ilaihi. Berarti kita tidak sedang memanggil kepada Allah, tapi memanggil kepada diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya memang susah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan, apalagi berdasarkan madhab-madhab yang mereka pegang sangat erat sekali. Bib. Baik, kalau menyatukan saya rasa mustahil. Ya, cabai biarin aja di cabai. Bawang biarin aja di bawang. Kentang biarin aja di kentang, akhirnya jadi sambal kentang. Tapi kalau semuanya dipaksa jadi cabai, semuanya dipaksa jadi kentang, nggak jadi apa-apa, sudahlah. Apa yang perlu kita diskusikan, gitu saja, ya, gitu aja. Jadi memang ada tujuan lain Allah menghadirkan perbedaan di sini, Bib ya. Cinta. Nah, pertanyaan berikut, Habib, ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kiai Haris, berkaitan dengan gerakan dakwah, di mana harus memiliki target. Sedangkan inti dakwah adalah mengajak, sementara kesadaran daripada hidayah adalah urusan Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan, batas-batasannya? Baik, kita ambil contoh yang mikro dulu deh. Seorang anak ingin ibunya sholat. Ibunya nggak pernah sholat. Salah nggak si anak itu ingin ibunya sholat? Nggak salah, tapi jadi masalah kalau dia mengatakan, Bu, kalau besok kamu nggak sholat, kamu ahli neraka. Tapi hendaknya kita rasional. Bayangkan orang tua yang sudah memberikan nafkah kepada kita, makan kita, membesarkan kita, kita sudah ngasih apa sama dia? Anda punya target yang besar, tapi Anda tidak memiliki ikhtiar yang cukup. Itu tidak mungkin, karena sesuatu yang mulia tidak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan. Jadi memiliki target itu juga memang ada di zaman sahabat Nabi. Di zaman para tabi'in dan tabi'in mereka juga memiliki target. Imam Bukhari punya target ketika mengumpulkan hadis. Saya harus ngumpulin hadis selesai daripada Samarkan, Khurasan. Saya nanti pergi ke Kufah, ngumpulin hadis nanti ke Syam, nanti pergi ke Mesir. Itu target. Sekian ratus ribu hadis harus saya kumpulkan, itu ada target. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, kita punya target besar, minimum ikhtiar, doa malas. Padahal innallaha yuhibbu ma'adiyal umur wa yakrahu safsafa. Allah tuh suka kalau kita punya target yang tinggi, Ustaz. Allah senang. Saya pengen misalkan di Cibubur ini nanti semuanya pada bisa baca Al-Quran dengan bagus. Kiai Haris misalkan targetnya kira-kira setiap satu rumah memiliki anak yang bisa baca kitab. Masuk ke pesantren beliau misalkan. Saya punya target, misalkan Mas Agung, saya ingin bikin panti asuhan. Itu nggak muluk-muluk. Tawakal ala Allah. Kata guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Habib guys, kalau minta jangan sedikit-sedikit. Minta yang tinggi-tinggi. Minta apa, Bib? Tahu kata beliau? Minta dekat sama Allah. Kalau Anda sudah dapat dekat sama Allah, insya Allah apapun akan menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Baik, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi Habib. Lantas bagaimanakah cara berdakwah di media sosial dalam pandangan Islam? Makosidnya, tujuannya harus Allah. Yang kedua, caranya harus valid sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tadi Kiai Haris sudah singgung banyak bahwasannya memang media sosial ini terutama di zaman sekarang itu bisa menjadi sarana kita menuntut ilmu. Seperti meeting lewat webinar, ya, meeting lewat ini, lewat itu. Itu adalah salah satu sarana yang bahkan kami lakukan supaya kami bisa nyambung kepada guru-guru kami di Mekah, guru-guru kami di Madinah, guru-guru kami di Yaman, di Mesir, supaya akhirnya kami masih bisa bertalaki kepada beliau-beliau. Nah sekarang kalau kita bicara soal dakwah di media sosial, yang paling penting adalah ketika antum pengen post, Bismillah walillah. Mau posting misalkan ada quote bagus dari Kiai Haris Hakam, ya, ada kata-kata bagus dari Mas Agung, ada quotation bagus dari TV One, dari Habib Fulan, dari Ustadz Fulan. Ya Allah, saya ini posting supaya nanti kalau ada yang melihat dia mendapatkan hidayah. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu memberi petunjuk kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada onta yang berwarna merah. Dan onta yang berwarna merah itu adalah simbol kekayaan, kedikdayaan bagi bangsa Arab.
Bayangkan kalau gara-gara antum posting, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Ada seorang pezina, ada seorang pemabuk yang mungkin berniat untuk bunuh diri, melihat itu timbul rasa optimisme dan akhirnya gara-gara itu antum masuk surga. Ada sebuah kisah menarik ini. Seorang pezina nikah dengan laki-laki soleh. Dia nggak ngaku kalau dia hamil. Pada malam pertama dia baru ngaku dia hamil. Kemudian laki-laki itu mengatakan, saya maafkan tapi kamu harus tunggu di rumah sampai bayimu hamil, jangan keluar. Bayimu lahir, jangan keluar. Ketika anak bayi tersebut lahir, dibawa sama bapaknya ditaruh di tengah surau. Kemudian orang kampung menyangka anak itu ditinggalkan. Hingga akhirnya si bapak datang dan si bapak mengatakan, biar saya mengasuhnya. Kenapa? Supaya menyelamatkan anak ini. Seandainya nanti orang mengatakan, kenapa kok bapaknya nggak mau jadi wali, berarti anak zina. Diselamatkan itu, kehormatan anaknya, kehormatan ibunya diselamatkan. Teman dari lelaki tersebut bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan akhirnya Nabi mengatakan, sampaikan kepada temanmu, dia pasti masuk surga bersamaku, dia sudah menyelamatkan satu daripada umatku dari keputusasaan.